Piye? Lah yoiku, aku tuh ya, aku kan bisnis juga ya dulu ya. Sama mantan suamiku tuh aku bisnis dulu. Itu aku bisnis sama mantan suami itu, aduh ngeri guys. Apalagi kan mantanku kan bule. Jadi tuh aku yang ngatur untuk di negara ini gitu. 2003 kenal, bikin bisnis bareng. 2004, 2005 nikah, bisnisnya gede meledak. Jebret, ya kan? Pokoknya luar biasa lah. Tapi kita yang sebagai bisnis suami istri ini memang rentan sekali untuk bisa ribut. Kenapa? Ya karena ngomongin uang itu susah guys, ngomongin bisnis. Nah ini RG dan sang suami ini, gue bisa meneropong ya dirimu ya, diri kalian berdua. Kalian berbisnis, jangan enak-enak. Lu laki bini bisnis, itu urusan dalam dapur, dalam ruang tamu, dan dalam kamar tidur udah pasti gonjang ganjing kalau udah bisnis bareng suami istri. Makanya aku karo Mas Bagus suamiku bisnis sebedo. Mas Bagus ya punya usaha sendiri, Bugar Nusantara Jaya, usahanya Mas Bagus kui di bidang kesehatan, sport, manajemen ya. Aku yo entertainer, yo apa jenenge afiliator. Beda aku dan suamiku. Karena pengalamanku bisnis yang bareng-bareng itu suami istri itu rentan cerai. Rentan say ngeri. Lah mangkane iku. Pak Izuchen. Halo Pak Izuchen. Good morning Pak Izuchen, iki sapa iki rek? Iso basa Jawa tiba. Ibuku wong Jawa, wong Malang. Aku yo kerang alam. Singo edan iki, aja diutek-utik sae. Sugeng enjing Mbak Emma yang cantik. Oh iya, suwun nggih. Pagi kayak Mas sukses ketika logat Jawanya keluar medok pun iya ular putih Mamski Sucen. Oh halo sayang Sucen. Thank you semuanya. Jadi gitu ya guys. Aduh guys, pokoknya wis talare. Itu laki bini bisnis. Bendino sing diomongno mek iki ya apa ya kasusnya ya apa ya kasusnya ya gimana nih kasus kita nih, aduh ini minta uang lagi segini, aduh aku harus ngeluarin uang lagi segini, aduh pus. Operasional jalan terus, bisnis itu kan harus diputar. Zaman dulu aku bisnis, uang modal itu jelas-jelas kita nggak bisa utak-utik, dapat untungnya pun harus untuk nutupin modalnya dulu. Jadi misalnya modalnya 5 miliar. 5 miliar untung nih sebulannya itu mungkin sekitar 200 juta gitu ya, misal modal 5M ya, atau 150 juta gitu ya. Ini 150 juta nggak bisa kamu makan. Kamu harus masukin dulu sampai 5M-nya ini. Modalnya balik dulu. Kalau 5M belum balik ini udah mbok krokoti ya rugi. Bukan barang, kadaluarsanya barang. Skincare 2 tahun, 3 tahun. Kalau nggak ada yang beli dalam waktu setahun 2 tahun habis masa kadaluarsanya. Udah habis masa kadaluarsanya, buang itu. Lo harus ambil lagi. Gila nggak lo? Ya makanya harus dijual say. Klinik buka nggak laku, AC jalan, resepsionis jalan, mesin-mesin mesti jalan. Setiap hari pengeluaran dan pengeluaran. Makanya ditutup supaya nggak operasionalnya mengeruk dan membuat rugi. Ya begitu say. Terus laki-laki yang nggak mau tanggung jawab gimana? Ya wes, suruh lapor siapa? Istrinya aja suruh lapor. Coba kenapa nggak suaminya aja yang lapor? Itu kan barangnya kan barang ini, barang dari perusahaannya, bukan milik perorangan.
Yang lapor harusnya yang punya perusahaan dong, atas namanya siapa? Ya suaminya dong. Kok istrinya diempanin? Ih, kalau gua sih udah kebaca, lu mau jeblosin gua ya ke dalam liang buaya ya? Jeblosin gue, iya. Gara-gara udah punya cewek baru. Udah punya cewek baru, lu mau jeblosin gue ya? RG, lu pakai otak Mamski nih. Pakai otak gue, RG. Lu laki bini bisnis kan? Sini gue baca, gue teropong. Jangan terlalu BODO jadi perempuan. Nih gua ntar ya, gue gulung dulu rambut gue. Gue gulung rambut gue. Itu kan RG, gue kan udah lihat di pengadilan. Itu barang kan barang perusahaan. Ngapain lo yang maju? Itu harusnya laki lo yang maju. Ada apa-apa laki lo dong yang kena. Ngapain lu? Lu kan yang setengah mati di klinik. Lu mau aja lagi dikerjain sama laki, biarpun udah brojol anak berapapun, namanya duit, Shay. Laki nggak bersisa di badan. Punya anak juga nggak ketahuan kalau punya anak. Laki itu uculan wis duwe bojo siji loro telu papat limo. Lah kowe entek kowe. Wis entek. Iki aku ngomong secara perempuan sama perempuan ya, malu RG. Biarpun kamu itu musuhnya hampir seluruh rakyat di sini, karena kamu tuh udah barangmu itu udah ketahuan wis rek. Tapi kamu tuh kalau aku lihat kamu itu terlalu berkorbannya tuh gila-gilaan. Harusnya suamimu yang masuk itu yang ngelaporin. Kan dia yang ini perusahaan atas nama dia. Ngapain jadi kamu? Kalau aku mah ogah. Bisnis bareng kok gua yang masuk, enak aja. Gua mah nggak mau gua. Iya, rugi tahu lu. Lu tak kalau ada apa-apa lu yang masuk deh selesai cermek deh. Cermek deh kayak wong legong. Kayak wong legong. Nah, lu mau ngapain? Nangis di pojokan, selesai. Wong jenenge wong lanangan kok. Wong lanangan. Wong kasihan, tapi gue lebih kasihan sama Niki lah. Yang lu yang udah ngikutin skenario nggak jelas. Disuruh mau-mau aja, manut-manut aja. Ya Allah, padahal itu mah kalau kamu tuh bisa mendengarkan isi otak orang, seru tuh pasti. Kayak kita gitu ya misalnya ya, dikasih kelebihan bisa dengerin isi kepala orang gitu. Orang kan kalau ngebatin kan kayak ngomong kan, biar mampus lo, ntar lo yang laporin, lo ribut sana, lo ini lo itu, lo kena masalah, gue cabut deh. Tunggu ya sayang kekasihku, tunggu waktunya, aku akan ceraikan dia. Coba bisa denger kayak gitu. Gak sampai lu bakal ngelaporin. Atau dengerin lagi suara kepala yang satunya lagi. Baru tahu rasa lo. Gue belaga-belaga baik sama lo. Padahal gue pengen duit lo aja, biar pada ribut. Gue yang untung. Ayo transfer sini. Biarin gue pura-pura bantuin lo. Padahal gue cuma pengen duit lo. Yolo. Itu ya ketahuan, tau nggak semua orang. Semua orang cuma mau duitnya doang. Cuy. Amit deh. Bikin masuk orang ke penjerong. Ujung-ujungnya apa? Ada honornya juga. Ada honornya. Semuanya ngeduitin. Siapa yang rugi? Yang bodoh yang rugi. Yang bodoh banget. Ngelapor nggak jelas. Lu pikir besok tuh sidang perdata pertama tuh, perbuatan melawan hukum, perdata wan prestasi, bukan wan prestasi, perbuatan melawan hukum. Emang enak? Tuntutannya berapa? 200 berapa? 224 miliar. Bukan, itu mah sayembaranya si Nepos. Nggak tahu lah itu 200 berapa sih, lupa gue. Dateng dong Eke.
Datang sayang. Gue kan pengen menyaksikan dari perdata awal juga gue dateng. Bulan apa tuh 3 bulan lalu kan gue dateng. Gue dateng say. Maaf yang dipakai apa? Aniati. Gue lagi pakai masker kolagen gold. Ada yang mau nggak nih sayang? Udah ditutup iya. Siapa yang mau masker kolagen gold? Aniwati mau. Kalau bisa dengar kepalanya, isi kepalanya tuh ya, para penyedot duit itu. Ayo laporin aja, laporin cepetan, gue kondisiin. Lu transfer gue ya. Nanti gue aturin semuanya. Ayo, tapi ada biayanya. Tuh, kayak gitu tuh. Suaranya antagonis tau gak lu? Ih, bener-bener ya, Bo. Bener-bener deh. Berapa menit? Lihat aja ntar. Kalau lu kipas-kipasin, mau nggak? Siapa yang mau? Coba komen mau dulu. Berapa harganya? Yang mau cek harga? Yang mau cek harga komen mau dulu. Yang mau cek harga? Mau. Ini buat ngalusin muka aku, ngecelin pori-pori, terus juga menghilangkan flek hitam, bekas jerawat, sama bikin kenceng karena ini kolagen masker kolagen gold. Aku seminggu 2 kali nih maskeran pagi-pagi gini, enak banget guys. Garis-garis halus, flek-flek hitam. Cek-cek harga ya. Oke guys, ini harga satuan. Dan aku langsung masukkan harga bundling. Kalian tinggal sikat aja. Waktunya 2 menit ya, karena gue mau cerita sebenarnya, bukan mau jualan sama kalian nih. Gue pengen cerita. Oke. Etalase 1 yang isi 3 capcus. Ini yang lebih murah. Ambil guys. Waktunya 2 menit aja. Yang lainnya tap-tap layar. Yang lainnya tap-tap layar. Waktunya 2 menit. Masker kolagen gold. Kira-kira 10 menit lah di muka ya guys. Masker kolagen gold. Dalam hatinya, lu nggak tahu, gue sebenarnya kan cuma ngerjain lu doang. Gue pura-pura baik sama lu. Gue pura-pura nemenin lu kesana kesini. Gue sambut lo di rumah gue. Gue kasih kalian makan. Padahal sih gue ngincer duit lu. Nih, kebaca ya pikiran lu sama gue. Itu voice overnya. Voice overnya seperti itu. Seperti itu ya. Yang satunya tunggu sayangku, sebentar lagi dia akan masuk penjara, menyusul si artis itu, dan kita berdua akan menikah di Bahamas. Kebaca ya, lu kebaca lu sama gue, kebaca. Udah beli saya Mamski, beli lagi cepetan. 48 detik. Cepat. 48 detik lagi. Capcus. Sinetronnya judulnya sinetronnya Skandalo Skincare Parno. Skandalo Skincare Parno. Ya. Itulah makanya jadi cewek itu yang pinter, yang cerdas. Coba dari awal tuh cerdas. 13 detik lagi guys, 13 detik, ayo cepetan. Yang harga bundling dan harga satuan kamu bisa bandingin harganya. Bikin kenyal, bikin cucok, mengecilkan pori-pori kulit wajah. Kulit wajah. Habis. Udah, habis. Ya, habis sayang, habis say. Di antara mereka itu ya guys, itu pasti tuh laki bini udah nggak bisa harmonis lagi. Yakin gue, perempuan itu ngomongnya gimana ya? Perempuan itu moodnya pada saat kita tuh bahagia, nggak punya pikiran apa-apa, baru dapat duit transferan, kencang dutanya, happy, baru bisa mood. Bener nggak? Ayo ngaku yang jadi perempuan nih, cewek-cewek. Tuh. Jadi kalau udah masalah ini udah berbulan-bulan, udah mau setahunan, lu kira bisa harmonis itu? Nggak bisa.
Gak bakalan bisa. Baru mau dideketin aja udah karena perempuan itu moodnya tuh memang di kenyamanan dan keamanan dan gak ada masalah di rumah. Itu semua perempuan, semua level sama ujung. Bener-bener lu kalau mau dapat servis enak, lu mesti bikin nyaman tuh bini lu. Dijamin manja pasti, dijamin pasti penyayang, pasti responnya cepet. Tapi kalau udah dalam masa kasus, tiap hari nangis, bete, duta abis, lo pikir bisa harmonis? Nggak bakal bisa. Tuh, di situ masuk orang-orang yang memang udah ngincer. Dan yang lekong dia aman-aman jaya, Soalnya kan yang dilaporin kan yang bini. PAP ditendang, dia bisa cari. Aduh, gue cerita tentang pribadi gue ya. Ini gue kasih tau kalian. Gue punya usaha sama mantan gue. Satu perusahaan kita. Dia orang asing. Gue punya perusahaan PT. Jadi namanya nama Mamski. Karena dia orang bule. Ya. Tapi dia itu sudah kita berikan dari perusahaan Mamski itu, kita berikan dia itu bukan kitas lagi, udah di atasnya kitas. Jadi dia punya hak untuk bayar pajak, untuk punya usaha, bisa jadi partnernya Mamski. Ini gue cerita singkat aja ya, soal bagaimana suami istri berpartner. Jadi RG, lu kalau lagi denger di sini, lu denger Mamski nih ngomong nih. Ini real cerita, gue bukan ceritain lu. Gue cerita diri gue, tapi mungkin lo bisa ambil pelajaran dari cerita gue sama suami yang kerja sama bareng. Ya. Udah gitu, udah segala macam gue usahain setengah mati gue, karena kan orang asing nggak punya apa-apa di sini ya, nggak ada networking, nggak ada siapapun lah. Jadi gue semua yang kerjain. Sampai ada masalah segala macem, gue juga yang maju. Pokoknya gue nikah sama dia tuh berapa tahun ya? Hampir 7,5 tahun lah. Udah gitu, lo tahu apa yang terjadi? Dia selengki, Ini citra pribadi gue. Dia selengki, dan si selengkiannya ini tahu tentang gue karena waktu itu gue lagi syuting melatih untuk Marvel, lagi naik-naiknya. Dari fenomena Trans TV yang 4 tahun, ketemu si ini mantan gue, terus gue syuting melatih untuk Marvel, abis itu Kesetiaan Cinta, abis itu ada Putri Nabila, lo tahu jadi berapa duit Mamski tuh nggak berhenti stripping guys ya, bukan cuma seminggu sekali syutingnya ya, tayang tiap hari. Jadi kenceng dong duitnya, mobil berderet di rumah memang. Ada Ford Escape, ada Jaguar S-Type, punya C240 mata kacang, Mercedes, punya untuk warawiri itu ada satu kijang biasa sama Hyundai Trajet yang paling baru. Tuh ya, itu semua milik dari usaha kita berdua. Masih pasangan muda, umur gue baru 28 tahun. Apa yang terjadi? Masuk orang ketiga. Ini singkat cerita aja ya guys. Masuklah orang ketiga. Usahanya udah gede, udah beli properti di mana-mana, jebret. Bahwa orang ketiga ini lo tahu apa? Emang otak orang ketiga ngeri guys. Tiba-tiba mantan gue bilang apa? Kita mau ekspansi usaha kita ke Vietnam. Gue kaget dong. Hah? Ke Vietnam? What? Gue bilang. Jadi kita mau buka lagi tuh, karena usaha di Indonesia udah bagus banget. Kok ke Vietnam? Gue bilang, iya, gue mau jual sebagian saham yang ada, mau kerja sama investor Vietnam. Ngeri kan guys? Gue langsung gue nggak setuju, karena gue di root direktur utama, dia technical director. Jadi direkturnya ada 2 yang dominan, sekaligus saham itu yang modalin ya gue berdua dia. Mungkin sama nih, RG lu sama laki lu mungkin modalnya bareng ya, tapi nggak ada orang luar. Nggak tahu lu dapat modal dari mana, tapi ini gue modal sendiri. Kita berdua modal berdua, terus berkembang. Jadi nggak ada orang ketiga. Pure usaha ini punya Mamski ya. Waktu itu PT-nya High Score Visindo Promo namanya, dan dia. Ya Allah guys, gua ditikung guys. Masuk selingkuhannya.